Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan bercerita sedikit tentang sejarah Kanjeng Sunan Giri, atau nama beliau Raden Pakuh Muhammad Ainul Yakin. Sejarahnya yang bisa saya ceritakan sedikit sebenarnya. Beliau adalah anak dari atau putra dari Sayyidina Syekh Maulana Ishaq, dan ibunya bernama Dewi Skardado. Ini abah atau bapak dan ibunya Kanjeng Sunan Giri. Nah, ibunya ini adalah Dewi Skardado, ini adalah putri dari seorang raja dari Blambangan, atau sekarang dikenal bernama Banyuwangi. Nah, kakek beliau ini atau raja dari abahnya ibunya ini bernama Prabu Minak Sembuyu. Ini kenapa beliau sampai akhirnya terlarung atau berada di kota Gresik. Ini ada sejarah. Pada waktu itu setelah kelahiran Kanjeng Sunan Giri, ini abahnya itu difitnah, karena ini fitnah ini timbul dari patihnya, dari Prabu Minak Sembuyu, karena banyak dari golongan kalangan istana dan masyarakatnya banyak yang masuk Islam. Ini beliau akhirnya difitnah, bahkan sampai akan mau dibunuh. Makanya oleh ibundanya Dewi Skardado, Raden Pakuh ini atau Sunan Giri ini dilarung di tengah laut. Nah, pada waktu dilarung di tengah laut ini ditemukan oleh anak buah dari Nyai Ageng Pinatih, yaitu Sabar dan Kohar namanya. Akhirnya dibawa ke kota Gresik, dan sampai di kota Gresik ini beliau diasuh oleh Nyai Ageng Pinatih atau ibu angkatnya. Dan setelah itu beliau disuruh mengaji ke Kanjeng Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Nah, ini dari sinilah beliau akhirnya mengaji sampai keistimewaannya ini diketahui oleh Kanjeng Raden Ahmad Rahmatullah atau Sunan Ampel. Pada waktu mengaji, dari pusar beliau atau perut beliau bersinar pada waktu tidur. Makanya di ujung sarungnya ini akhirnya diikat oleh Kanjeng Sunan Ampel. Pada waktu pagi hari akhirnya ditanya, siapa yang ujung sarungnya terikat? Itu para santrinya ditanya seperti itu. Akhirnya Raden Pakuh ini mengangkat tangan, saya ya Kiai. Oh, kamu ya. Itu terjadi sampai 7 kali berturut-turut. Ini kelebihan atau keistimewaan Kanjeng Sunan Giri sudah terlihat sejak kecil. Lah, salah satu akhirnya dari itu Kanjeng Sunan Ampel, lah Kanjeng Sunan Giri ini atau Raden Pakuh ini mengaji itu pulang pergi, jadi tidak menepat kepada Kanjeng Sunan Ampel. Ya, ini akhirnya diikuti oleh Kanjeng Sunan Ampel. Inilah akhirnya karomah atau kekeramatan Kanjeng Sunan Giri atau Raden Pakuh Muhammad Ainul Yakin ketahuan. Dia kalau mau balik ke kota Gresik, jadi pantai Gresik itu dipanggil oleh tangan beliau, dilambaikan ini, akhirnya apa? Pantai Gresik itu mendekat. Nah,
beliau tinggal melangkah, akhirnya sampai ke kota Gresik. Ini akhirnya diketahui oleh beliau, Kanjeng Sunan Ampel. Lah akhirnya setelah mau tamat dari Kanjeng Sunan Ampel, akhirnya Kanjeng Sunan Giri ini ditanya oleh Kanjeng Sunan Ampel, "Abahmu namanya siapa?" Tapi sebenarnya Kanjeng Sunan Ampel sudah tahu, karena pada waktu abahnya Kanjeng Sunan Giri diusir dari Belambangan atau Banyuwangi, Syekh Maulana Isin ini mampir ke Ampel dulu. Beliau berucap nanti pada suatu saat anaknya akan mengaji kepada Kanjeng Sunan Ampel. Nah ini Kanjeng Sunan Ampel bertanya, "Siapa nama abahmu?" Nah beliau akhirnya bercerita kepada Kanjeng Sunan Ampel, "Nama abah saya adalah Sayyidina Syekh Maulana Ishaq dan ibu saya bernama Dewi Sekardado." Ini akhirnya dari sinilah akhirnya Sunan Ampel sendiri bercerita, "Saya sebenarnya adalah pamanmu, saudara dari ayahmu, saudara sepupu rasanya." Akhirnya Kanjeng Sunan Giri atau Raden Paku ini menangis, ternyata selama ini beliau berguru kepada pamannya sendiri. Akhirnya beliau setelah selesai tugasnya hanya kembali ke kota Gresik. Dari kota Gresik ini dia akhirnya disusul juga dengan Kanjeng Sunan Bonang. Hanya berjalan disuruh untuk berhaji oleh Kanjeng Sunan Bonang. Tapi sebelum berhaji kamu mampir dulu ke Sumatera, ke Samudra Pasai. Nah, kamu sana temuilah seorang ulama. Nah, Kanjeng Sunan Giri ini tidak tahu bahwa yang ditemui itu adalah abahnya sendiri, Sayyidina Syekh Maulana Ishaq. Nah, setelah itu ketemu, akhirnya beliau meneruskan melakukan perjalanan haji. Setelah juga dari perjalanan haji, beliau akhirnya mampir kembali juga ke Sumatera, ke Samudra Pasai. Dari sini abahnya akhirnya menitipkan atau memberikan suatu bungkusan yang berisi tentang tanah. Nah, tanah ini dibawa pesennya abahnya, "Kamu carilah tempat tinggal yang sesuai dengan isi bungkusan ini atau tanah ini, yang serupa dengan tanah ini. Kamu bertempat tinggallah di situ." Nah, ini sebelum itu kembali lagi ke Kanjeng Sunan Ampel dulu. Nah, beliau bercerita semua kepada Kanjeng Sunan Ampel. Akhirnya Kanjeng Sunan Ampel mengutus kembali ke kota Gresik. Nah, beliau terus akhirnya mencari tanah yang ada di bungkusan yang diberikan oleh abahnya Syekh Maulana Ishaq. Akhirnya sampai ketemu beliau. Nah, ketemu ini di wilayah daerah Desa Sidomukti. Nah, ini akhirnya beliau di situ mendirikan pondok pesantren pertama kali. Akhirnya berkembang karena beliau juga seorang putra raja atau cucu dari seorang raja. Akhirnya beliau mendirikan, berkembang ramai, akhirnya sampai menjadi suatu kerajaan. Nah, kerajaan beliau akhirnya bernama Astana Giri Kedaton. Ya ini akhirnya beliau menjadi kerajaan Giri Kedaton yang pertama kali. Nah, ini sejarah tentang Kanjeng Sunan Giri atau yang bernama Raden Paku Muhammad Ainul Yakin. Tapi beliau juga punya nama yang lain yang diberikan oleh ibundanya, ibu angkatnya, bernama, karena beliau ditemukan di tengah laut, istilahnya seperti mendekati sama peristiwa Kanjeng Nabi Musa. Beliau dikenal juga bernama lain, bernama Jaka Samudra. Ini cerita yang bisa saya sampaikan tentang Kanjeng Sunan Giri atau Raden Paku Muhammad Ainul Yakin. Ini yang bisa saya ceritakan.
Nah, sebelum saya tutup perkara cerita tentang Kanjeng Sunan Giri, mari kita membaca sholawat sebanyak 3 kali untuk baginda Rasul dan keturunannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tutup cerita atau sejarah tentang Kanjeng Sunan Giri yang makamnya ada di kota Gresik, ikut Kecamatan Kebungas. Nah, silakan bagi saudara-saudaraku berziarah ke sana, dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang manfaat. Lah, amalan yang disukai oleh Kanjeng Sunan Giri itu membaca sholawat dan surat ikhlas. Ini yang bisa saya berikan. Ini kalau ke makam Kanjeng Sunan Giri banyak membacalah satu sholawat dan surat ikhlas. Kalau bisa membacanya sholawatnya sebanyak 100 kali dan surat ikhlas juga 100 kali. Ini mutiara ilmu yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf bagi saudara-saudaraku yang seiman. Moga-moga ini menjadi suatu tambahan untuk meningkatkan keimanan, dari segi keimanan menuju ke tingkatan yakin. Nah, ini yang bisa saya ceritakan tentang sejarah dan ilmu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.